dari keluarga dan fans? Ya, saya bersahabat sama ayah ibunya Mas Torik, Mas Atta. Mungkin Mas Atta, Mas Torik dan adik-adiknya nggak pada ngerti kalau saya tuh deket. Suka main kemari ke rumah, itu duduknya di situ di dalam. Ibunya sama ayahnya Atta ya, dan saya ngefans juga dari lama. Dulu bukunya pernah saya beli, pernah saya bahas. Sekarang nggak ada lagi. Apalagi nggak cuma dapat uang ceramah misalkan ya, dapat uang dari sedekah misalkan, dapat sedekah sekian juta gitu, atau sekian puluh juta, atau dapat sedekah mobil ratusan juta, atau bahkan dapat miliaran gitu sekali berangkat ke dakwah gitu ya. Itu kan cepat sekali. Terus ketika ratingnya dia udah turun secara kengartisan dan keustatan, dia bingung bagaimana cara menaikkannya. Sementara kita sebagai YouTuber ini terus-terusan, bukan menyerang sebenarnya, terus-terusan meminta pertanggungjawaban gitu. Dan video-video yang kita munculkan juga omongan dia sendiri gitu. Dan kita menganalisa, kalau misalkan video ceramah, kita menganalisa berdasarkan hukum-hukum yang ada gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tip D. Ya teman-teman, kita jarang sekali ya lihat berita Yusuf Mansur itu ceramah di mana, atau dia itu kampanye di mana, bahkan ya yang seharusnya mungkin tiap hari kampanye, tapi kita jarang melihat itu gitu ya. Nah, mungkin dia udah mulai pusing ya bagaimana cara dia menaikkan rating dia sebagai seorang Ustadz gitu, atau sebagai seorang artis. Dia bingung posisinya, jadi dia gimana gitu. Oleh karena itu mungkin dia saat ini ya mungkin lebih memilih untuk jadi Ustadz gitu, ngartis gitu ya, daripada menunggu-nunggu ada yang undang ceramah gitu. Nah, cuma kan bedanya kalau di posisi yang kayak gitu itu ya, di posisi seperti itu, bedanya itu dia itu harus ya, kalau misalkan diwawancara sama media itu dia sendiri yang harus bayar gitu, karena ngundang media teman-teman. Nah, materinya apa? Materinya media yang mencarikan biasanya, yang lagi ramai apa gitu ya, mengomentari. Ya karena itu ya teman-teman, ya belakangan ini dia mungkin pilihannya mengomentari itu agar dia naik lagi gitu, karena di Instagramnya kalau posting udah nggak rame, kalau komentar ya mungkin cuma buzzernya aja. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Oke Ustadz, melihat keajaiban Alia nih saat umroh dan bisa mencium Ka'bah, gimana sih Ustadz ngelihatnya Tad? Iya, memang perlu usaha bisa mencium Hajar Aswad, mencium kiswah Ka'bah. Mencium Ka'bah itu perlu usaha dan perlu ridho Allah banget, karena yang penuh rame berdesak-desakan. Jadi kalau ada hamba Allah, kalian misalkan jadi kan motorik ya, Torik Halilintar ya, anggap aja itu sebuah tanda bahwa Allah ridho, sebuah tanda bahwa Allah senang, sebuah tanda bahwa Allah menerima umrohnya Alia dan semua keluarga besar. Ngelihat Alia saat umroh menggunakan hijab nih, dan didoain sama para fansnya supaya tidak dilepas dari Ustadz sendiri. Iya, kewajiban kita cuma mendoakan, kalau bisa mengingatkan. Ya, semoga mudah-mudahan persinggungannya dengan tanah suci membawa dampak yang panjang sekali hingga akhir hayat. Kita juga jangan nyinyir umpama kata lepas hijab atau apa. Manusia tetap perlu proses. Barangkali kalau sekarang enggak, besok-besok iya gitu. Atau ya siapa tahu nanti benar-benar hidayah lebih lagi dapat. Bukan berarti belum dapat hidayah, lebih lagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik, bukan cuma masalah fisik berhijab tapi lebih baik. Dan mudah-mudahan benar-benar bisa berjodoh, bisa menikah dan dapat hidayah. Ustadz, ngelihat hubungan Alia dan Torik mungkin mendapat banyak dukungan juga dari keluarga dan fans. Ya, saya bersahabat sama ayah ibunya Mas Torik, Mas Atta. Mungkin Mas Atta, Mas Torik dan adik-adiknya nggak pada ngerti kalau saya tuh deket. Suka main kemari ke rumah, itu duduknya di situ di dalam. Ibunya sama ayahnya Atta ya, dan saya
ngefans juga dari lama. Dulu bukunya pernah saya beli, pernah saya bahas. Halilintar Muhammad Jundullah itu buku. Nggak nyangka tuh kalau ternyata jadi gen Halilintar. Weh. Ya kalau Alia nanti dekat sama Torik dekat sama Alia dengan ridha Allah, ya mudah-mudahan cepat masuk ke gerbang pernikahan. Ya, saya doain banget. Gitu. Saya udah lama nggak kontak ayah ibunya lagi ya, nggak kontak Ustadz Halilintar ya. Semoga mudah-mudahan sehat semua. Dan kayaknya udah dapat ACC dari keluarga gen nih, dan Ustadz Gitu ya? juga kayaknya mendukung juga nih Kak. Dukung, setiap perbuatan baik dukung, apalagi ini anak dari orang yang saya kenal. Insya Allah. Terus kan Reza, ibunya Alia, deket juga saya. Tanya aja, deket nggak sama Yusuf Mansur? Iya, alhamdulillah gitu. Setidaknya pernah dekat, pernah komunikasi. Emang udah lama nih nggak ketemu. Insya Allah semua keluarga baik dan dapat kebaikan dari Allah. Dan kita juga semua para pemirsa. Amin. Doa baiknya Tat untuk mereka berdua Tat. Ya, semoga bisa menikah dan penuh dengan ridha Allah buat keduanya, Alia dan Torik, dan buat keluarga keduanya, dan buat siapa yang tersambung terhubung dengannya. Amin. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, ini aneh ya. Memang apa ya? Ya memang kalau pingin mencapai sesuatu gitu ya, itu butuh pengorbanan. Nah, cuma dia melupakan orang-orang yang berkorban kepada dia gitu. Bagaimana dia itu kan dulu merayu-rayu masyarakat itu, bahwasanya kalau bersedekah itu gini, kalau berinvestasi dengan dia bakal gini. Ayo ekonomi umat Islam, ayo ekonomi syariah, ayo umat gitu, bareng-bareng bangun gitu. Ini investasi gitu. Siapa lagi kalau bukan Ustadz, ibaratnya kayak gitu ya. Masa yang ngelola dalam tanda kutip gitu, bla gitu ya. Dia kan sering bawa ras tertentu gitu. Kan kalau misalkan Ustadz lebih amanah kayak gitu, biarannya kayak gitu. Padahal ya Indonesia itu mengatur gitu sistem investasi ini dengan sedemikian rupa, walaupun belum sempurna ya perhitungan investasinya bagaimana, sehingga ya kadang-kadang kita lupa bahwasanya yang menjalankan siapapun, kalau dia itu nggak patuh dengan konstitusi, dengan undang-undang, latar belakangnya apapun gitu ya, itu hasilnya nggak akan baik gitu. Walaupun latar belakangnya baik, tapi kalau menjalankannya tidak sesuai dengan undang-undang, ya hasilnya tidak akan baik. Kenapa? Pertama, ya melanggar undang-undang jelas ya. Keduanya, aturan-aturan yang seharusnya diterapkan secara syariah gitu. Karena kan di kita itu sebagian mengambil dari hukum-hukum syariah gitu, sebenarnya ke sana gitu ya. Tapi nggak dijalankan sesuai dengan itu. Dia bikin aturan sendiri, dia bikin nyebutnya syariah sendiri gitu, sehingga itu nggak baik akhirnya rugilah semuanya. Nah, Yusuf Mansur ini kan kayak gitu ya. Dari dia nyebutnya, dia kan nggak tahu aturan. Yang nggak tahu aturan bagaimana? Dia 2009 gitu udah pakai koperasi gitu ya untuk jenis yang sama. Di Moyavidi dia, bayangin aja, di Moyavidi udah pakai pihak ketiga. Dia nggak tahu aturan bagaimana. Ya tahu aturannya gitu. Kalau di kasus Petren itu dia jemputlah misalkan nggak bisa mengumumkan investasi dengan patungan usaha, ya dia nggak tahu aturannya punya. Dia pasti tahu karena dia juga sekolah di sana gitu, dan ada banyak orang-orang yang di sekitar dia gitu. Ya tahu. Tapi apakah dengan dia tahu terus berusaha mematuhi? Enggak. Faktanya enggak seperti itu. Faktanya dia pada saat itu sedang tenar-tenarnya, ya memanfaatkan ketenaran dia, dan akhirnya intinya sederhana, dia itu kayak dendam kepada kemiskinan, dia ingin cepat kaya gitu loh. Nah, di saat posisi sekarang sudah kaya, misalkan ya sudah kaya, saya nggak tahu kayanya bagaimana, sudah kaya terus tiba-tiba karena memang dia terbiasa mendapatkan uang dengan mudah gitu ya, sementara usaha-usahanya itu kan prosesnya panjang gitu. Misalkan per 1 bulan sekali setelah penerimaan gaji, dia baru mendapatkan hasilnya dari investasi di usaha dia gitu misalkan. Dan itu butuh proses lama. Bagi dia ceramah dapat uang gitu. Nah, sekarang nggak ada lagi.
apalagi nggak cuma dapat uang ceramah misalkan ya, dapat uang dari sedekah misalkan, dapat sedekah sekian juta gitu, atau sekian puluh juta, atau dapat sedekah mobil ratusan juta, atau bahkan dapat miliaran gitu sekali berangkat ke dakwah gitu ya. Itu kan cepat sekali. Terus ketika ratingnya dia udah turun secara kengartisan dan keustatan, dia bingung bagaimana cara menaikkannya. Sementara kita sebagai YouTuber ini terus-terusan, bukan menyerang sebenarnya, terus-terusan meminta pertanggungjawaban gitu. Dan video-video yang kita munculkan juga omongan dia sendiri gitu. Dan kita menganalisa, kalau misalkan video ceramah, kita menganalisa berdasarkan hukum-hukum yang ada gitu. Baik syariah, walaupun kita ngucapannya nggak perlu pakai hadis yang apa, karena kan itu sebenarnya gamblang sekali gitu. Sebenarnya gampang sekali gitu. Yang sederhana-sederhana itu gampang lah pokoknya. Nah, karena mungkin ini nggak laku dan dia mendapatkan itu susah. Nah, terus dia mencoba seperti artis-artis yang lain ketika terpuruk undang ini untuk minta diminta pendapatnya gitu, padahal ya dia dibayar wartawannya. Dan susah sekarang karena pertama gini ya, TikTok udah cepet gitu, tiap hari itu hampir ada berita viral. Udah nggak kayak dulu zaman TV. Zaman TV ya orang-orang fokus nonton TV, ketika dia wawancara ya orang fokus ke TV itu, sehingga wartawan-wartawan ini bisa dengan mudah menaikkan rating seseorang gitu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang tiap hari muncul berita berbeda, terutama di media sosial itu. Sementara media sosial itu kita udah tahu semua si Ucup ini bagaimana gitu perilakunya gitu, sehingga para Gen Z ini udah tahu, wah itu mah cuma pansos gitu ya, misalkan dia cuma pengen dipandang gitu aja, sehingga dia nggak akan pernah naik lagi gitu. Apalagi ya kita terus minta pertanggungjawaban dia gitu ya teman-teman. Ya intinya pokoknya demi rating yang tinggi dia seperti itu gitu, tapi untuk bertanggung jawab kepada para investor dia nggak mau gitu. Dan saya juga punya banyak sekali berita-berita yang lain gitu tentang Yusuf Mansur yang memang ya bukan cuma kasus ini, di beberapa hal ya dia memang ya nggak mau bertanggung jawab sebenarnya, baik secara perusahaannya atau secara pribadinya gitu itu teman-teman. Oke ya teman-teman, hati-hati dengan pansos-pansos yang kayak gitu. Itu cuma pengen menaikkan diri sendiri dan lupa dengan pertanggungjawaban. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.